Pernah gak sih, kamu beli barang online dan paketnya telat datang berhari-hari, padahal statusnya udah dikirim sejak kemarin? Ternyata, proses pengiriman barang jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Di balik setiap paket, ada sistem besar bernama rantai pasokan, dan itu sangat bergantung pada pengambilan keputusan yang logis. Nah, supaya lebih jelas, perkenalkan, saya Dimas Nugraha Alvaris, mahasiswa manajemen logistik dengan NPM 182240003. Di video ini, kita akan bahas bareng, logika dalam rantai pasokan kenapa berpikir logis penting banget dalam proses distribusi barang. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh nyatanya, yuk kita pahami dulu apa itu rantai pasokan. Rantai pasokan adalah seluruh proses perjalanan barang, mulai dari diproduksi di pabrik, disimpan di gudang, dikirim melalui berbagai jalur, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Proses ini bukan cuma fisik, tapi juga penuh pengambilan keputusan. Dan setiap keputusan itu harus dibuat dengan berpikir logis. Salah satu keputusan penting itu adalah soal stok barang. Kalau stok terlalu banyak, biaya penyimpanan naik dan barang bisa rusak. Tapi kalau stok terlalu sedikit, pembeli bisa kecewa karena barang habis. Maka, perusahaan harus menganalisis data permintaan. Barang apa yang paling laku? Kapan waktu paling ramai? Semua keputusan itu butuh logika, bukan sekadar feeling. Setelah barang siap dikirim, muncul tantangan baru, yaitu memilih jalur pengiriman. Misalnya, jalur A lebih cepat tapi biayanya mahal. Jalur B lebih murah tapi waktu tempuhnya lebih lama. Disinilah logika benar-benar dibutuhkan. Perusahaan harus menganalisis estimasi waktu, biaya, dan prioritas pengiriman. Dengan begitu, mereka bisa menentukan pilihan paling efisien, bukan hanya yang paling murah atau paling cepat. Sekarang bayangkan sebuah toko online punya 2 gudang, satu di Jakarta, dan satu lagi di Bandung. Dari data penjualan, mereka tahu bahwa 60% pelanggan berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kalau mereka mengirim semua barang dari gudang Jakarta, waktu pengiriman akan lebih lama, dan biaya operasional pun lebih tinggi. Tapi jika pengiriman dilakukan dari gudang Bandung, yang lebih dekat ke pelanggan, maka waktu pengiriman lebih cepat dan ongkos kirim pun lebih hemat. Keputusan ini sederhana, tapi sangat logis dan berdampak besar. Dengan memanfaatkan data pelanggan dan analisis lokasi, perusahaan bisa menghemat biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Inilah inti dari manajemen rantai pasokan yang efisien. Dan contoh tadi baru satu bagian kecil dari proses rantai pasokan. Di dunia nyata, masih banyak keputusan lain yang harus dibuat, seperti kapan harus restock, berapa banyak barang yang disimpan, dan dari mana supplier terbaik yang diambil. Semua itu membutuhkan pemikiran yang logis dan berbasis data. Karena tanpa logika, rantai pasokan bisa jadi berantakan dan merugikan semua pihak. Itulah kenapa logika menjadi bagian penting dari manajemen rantai pasokan. Setiap keputusan, mulai dari memilih gudang, merencanakan pengiriman, hingga mengatur stok dan memilih supplier, semuanya saling terhubung. Dan keputusan yang salah di satu titik, bisa berdampak ke seluruh sistem. Barang bisa terlambat, biaya bisa membengkak, dan kepercayaan pelanggan pun bisa hilang. Tapi dengan berpikir logis, perusahaan bisa mengatur semuanya secara efisien, hemat biaya, tepat waktu, dan tetap menjaga kepuasan pelanggan. Jadi, logika bukan cuma soal pelajaran di kelas, tapi jadi alat penting di dunia nyata. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!